Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran sains tentang kelestarian alam dan lingkungan. Di sini saya Vika Arifatur Ramadhani dengan NIM T 2019-4009. Di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan 2 poin, yaitu yang pertama tentang pengertian pelestarian alam, terus yang kedua yaitu tujuan pelestarian alam. Untuk yang pertama, pengertian pelestarian alam. Apa sih pelestarian alam itu? Jadi bisa dijelaskan bahwa pelestarian alam adalah keberlanjutan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan dukungan alam lestari. Maka dari itu, melestarikan alam sangatlah menjadi kegiatan yang penting untuk saat ini hingga nanti. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan sangat sempurna. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluknya. Makhluk itu bukan hanya manusia saja, tetapi ada hewan, ada tumbuhan juga. Terus Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengolahnya dengan cara yang baik sehingga tidak sering terjadi bencana di muka bumi. Namun pada dasarnya memang sudah sering di muka bumi terjadi bencana. Nah, persoalan lingkungan hidup seperti itu pada umumnya disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, yaitu karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai proses dinamika alam itu sendiri. Misal kejadian alam yang dampaknya positif itu apa? Misal kayak gunung meletus. Nah, itu kan nanti akan berdampak bagus di tanah. Untuk pertanian juga bagus. Terus yang kedua, karena ulah manusianya itu sendiri, sehingga seringkali menimbulkan bencana. Misal sering membuang sampah sembarangan, terus membuang sampah di sungai. Itu apabila sudah terlalu banyak dan menimbun sehingga menyumbat akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama, cara menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon. Tanam setidaknya 1 pohon secara rutin dalam jangka waktu yang Anda tentukan. Misalnya 1 pohon dalam sebulan. Yang kedua, yaitu cara menjaga adalah dengan mengurangi penggunaan plastik, ubah perilaku Anda, dan cobalah untuk beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan yang tidak terbuat dari plastik. Karena akibat dari penggunaan bahan plastik, sekali pakai ini, Anda banyak makhluk hidup seperti burung dan hewan air mati. Yang ketiga yaitu buat kebun sayur sendiri. Jika Anda memiliki cukup ruang di halaman Anda, manfaatkan ruang tersebut untuk berkebun. Siapkan tanah, tanaman sayur atau buah, dan tunggu bibit makanan tersebut tumbuh. Yang keempat yaitu beralih ke energi alternatif. Dengan memanfaatkan energi alternatif, panel surya adalah contoh sempurna dari alternatif yang dapat menggantikan energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hikmatul Laili, NIM T 2019-4021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan tentang lingkungan. Mengapa lingkungan itu perlu dijaga? Karena tanpa lingkungan manusia itu tidak akan bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia hidupnya bergantung dengan alam, di mana sumber makanan, minuman itu semuanya berasal dari alam kita. Nah,
Mengapa kita harus menjaga kelestarian alam? Yang pertama, karena lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Bisa dibayangkan saja jika kita tidak menjaga kelestarian alam, jika pohon semuanya tumbang dijadikan tempat pemukiman, maka di mana tempat untuk makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan tidak akan bisa hidup di pemukiman yang tanahnya sudah dikasih pavingan gitu, gak bisa. Selanjutnya, mengapa kita harus menjaga? Karena langkah menuju hidup sehat. Nah, semakin terjaga lingkungan kita, maka akan semakin sehat hidup kita. Mengapa? Misalkan jika kita menjaga kelestarian hutan, kelestarian pohon yang ada di sekitar kita, maka udara yang akan kita hirup juga akan segar. Dan udara yang segar, udara yang asli akan memberikan efek yang positif bagi hidup kita. Nah, selanjutnya mengapa kita harus menjaga kelestarian alam? Karena keanekaragaman hayati yang merupakan bagian penting bagi kita. Mengapa? Seperti yang saya katakan, bahwa semua yang kita butuhkan itu ada di alam, mulai dari makanan, minuman, tempat tinggal, itu semuanya berasal dari alam. Bayangkan saja jika tidak ada alam, maka dari mana kita akan makan? Padi yang kita makan, padi yang diolah menjadi beras, yang menjadi nasi, itu juga berasal dari alam. Air yang kita minum itu juga berasal dari alam. Bayangkan saja jika air tercemar, apakah bisa kita minum? Tidak bisa ya teman-teman. Selanjutnya, perlu menjaga kelestarian itu sebagai warisan generasi selanjutnya. Nah, kasihan kan kalau generasi kita tidak merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya yaitu lingkungan yang bersih akan berdampak baik bagi kehidupan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, air bersih, udara bersih, semua akan juga berdampak positif bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya, apa saja faktor penyebab kerusakan lingkungan? Faktor penyebab kerusakan lingkungan itu ada dua, yaitu ada faktor alam dan juga ada faktor manusia. Nah, faktor alam misalkan ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, abrasi. Nah, itu termasuk faktor alam. Saya contohkan misalkan banjir. Nah, adanya banjir bandang, tsunami itu bisa merusak kelestarian alam. Mengapa? Karena banyak pohon-pohon yang tumbang, pohon yang baru tumbuh, yang masih kecil-kecil, itu yang masih belum tumbuh besar itu bisa tumbang, tertindih batu, bahkan itu tanahnya itu maksudnya itu akarnya sampai tercabut gitu kan ya. Jadi kan tidak bisa tumbuh lagi kecuali kita adakan reboisasi. Begitu juga dengan tanah longsor, tanah yang longsor itu yang ada di atas tanah pasti akan juga jatuh. Nah, itu yang menyebabkan mengapa kelestarian alam bisa rusak karena faktor alam. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang faktor dari manusia itu sendiri. Nah, tentu ya manusia ini banyak peranannya terhadap faktor kerusakan lingkungan. Mengapa? Karena dari aktivitas setiap hari yang dilakukan seperti membuang sampah, membuang limbah, itu juga dapat merusak kelestarian alam. Nah, contoh faktor yang berasal dari manusia yaitu ada penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, alih fungsi hutan, pembakaran hutan, dan limbah industri. Ini menjadi faktor utama yang menyebabkan, bukan faktor utama, tapi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam faktor kerusakan lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri dengan NIM T 2019 4060. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya melestarikan alam dan lingkungan. Melestarikan alam ini memang suatu kewajiban dan kebutuhan kita, karena melestarikan alam dan lingkungan ini bukan hanya dari pemerintah saja, melainkan insan atau manusia yang ada di bumi untuk melestarikannya. Nah, di sini upaya melestarikan alam dan lingkungan ini ada 5 poin. Yang pertama, menjaga kelestarian air, menjaga kelestarian udara, menjaga kesuburan tanah, melestarikan hutan, dan yang terakhir melestarikan flora dan fauna yang ada di lingkungan hidup.
Poin yang pertama, menjaga kelestarian air. Yang pertama sudah jelas bahwasanya jangan membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua, melakukan kegiatan penghijauan atau reboisasi. Dan yang C, menggunakan air secukupnya sesuai dengan kadar keperluannya saja. Dan yang D, air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung meresap ke dalam tanah, melainkan itu disalurkan ke saluran pembuangan. Upaya melestarikan lingkungan yang kedua yakni menjaga kelestarian udara. Yang pertama, menanam pohon di berbagai tempat atau melakukan reboisasi karena pohon ini akan menghasilkan oksigen yang mana untuk kita bisa menghirup udara yang sangat segar seperti itu. Yang kedua, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia. Sudah jelas karena contoh di kehidupan sehari-hari, kalau kita sering menggunakan parfum, ini akan terkontaminasi dengan udara yang mana itu tidak baik untuk udara yang kita hirup seperti itu. Dan yang ketiga, mengurangi asap yang keluar dari kendaraan transportasi yang menghasilkan polusi. Sudah jelas bahwasanya di kota-kota di sana transportasi itu kan sangat banyak yang mana asapnya itu akan mengganggu ke udara tersebut seperti itu. Dan yang terakhir, mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar. Selanjutnya, upaya yang ketiga yakni menjaga kesuburan tanah. Yang pertama, menanam pohon-pohon di tanah yang gundul atau reboisasi. Terus yang kedua, menutupi permukaan tanah yang terbuka dengan jerami, rumput kering atau pupuk hijau. Selanjutnya, memperbaiki cara pengolahan tanah. Selanjutnya, mendaur ulang sampah yang sudah diuraikan oleh mikroorganisme atau sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Terus yang kedua, yang selanjutnya, membuat sengkedan pada tanah di lereng pegunungan yang miring. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Upaya yang keempat yakni menjaga hutan. Yang pertama, reboisasi, sudah jelas. Selanjutnya, melarang pembabatan hutan secara senang-senang. Selanjutnya, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Selanjutnya, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Dan yang terakhir, menerapkan sanksi bagi pelaku yang menggunduli hutan secara berlebihan atau sewenang-wenangnya seperti itu. Dan upaya yang terakhir yakni melestarikan flora dan fauna yang ada di lingkungan hidup. Yang pertama yakni mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa, sudah jelas. Dan yang B, melarang kegiatan pemburuan liar. Nah, sudah jelas karena sekarang hewan dan tumbuhan ini kan banyak yang punah. Makanya kita harus bisa melestarikan dan menjaganya. Dan yang terakhir yakni menggalakkan kegiatan penghijauan. Nah, sudah jelas. Jadi pemerintah dari masyarakat serta diri kita sendiri itu harus sadar dan harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti penghijauan ini. Gitu. Sekian dari saya presentasi mengenai upaya melestarikan lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.